Belajar, apa kabar? Semoga sahabat Rumah Belajar dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di mana saja dan kapan saja bersama Rumah Belajar. Baiklah, hari ini bersama saya Lydia Darlina, guru SMP Negeri 1 Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Saya ingin membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini agar sahabat Rumah Belajar bisa menganalisa dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan juga diagram batang. Dalam hal ini data yang akan kita olah adalah data tunggal. Data tunggal itu adalah data yang belum dibentuk dalam kelas interval. Nah, di sini ada beberapa gambar di mana bentuk diagram batang. Nah, mari kita lanjutkan dan saksikan video berikut. Sahabat Rumah Belajar, dalam hal ini kita akan membuat satu contoh, yaitu siswa kelas 6 yang telah melaksanakan ulangan matematika. Setelah diperiksa, maka mereka memperoleh hasil sebagai berikut ini. Nah, kita diminta untuk menyajikan data ini ke dalam bentuk tabel dan diagram batang. Bagaimana caranya? Ayo bersama kita saksikan video ini. Nah, ini dia tadi nilai ulangannya sudah disusun sesuai dengan yang ada di konteks soal tadi. Nah, kita pertama memasukkan nilai 5 dulu karena nilainya terendah itu nilai 5. Setiap kali kita ngambil nilai 5-nya, kita buat turusnya supaya teliti ya. Nah, begitu juga sampai habis nilai 5 yang ada di data tadi. Lalu kita hitung jumlahnya sebanyak 4, jumlah turusnya. Begitu juga dengan nilai 6. Setiap kali kita memindahkan nilai 6-nya, kita masukkan turus agar lebih teliti. Ya, kemudian sampai memang tidak ada lagi nilai 6 dari data yang diberikan tadi. Setelah itu kita hitung, yaitu ya bentuk diagram tabelnya. Nah, dari tabel ini kita bisa membaca bahwa informasi siswa yang bernilai 6 itu ada 9 orang. Siswa yang bernilai 8 itu ada 8 orang. Kemudian kita lanjut lagi. Diagram batang tadi ya. Kita akan gunakan soal yang sama untuk membuat diagram batang. Tapi sebelumnya kita coba dulu membaca atau memahami data yang disajikan dalam diagram batang. Di sini ada diagram batang dari banyak siswa di SD Permata tahun 2011. Nah, diagram batang ini juga bisa dibentuk vertikal ya. Nih. Sesuaikan ya, kalau vertikal banyak siswanya yang di sumbu mendatar. Nah, dari diagram ini kita bisa memperoleh informasi sebagai berikut. Pertama, yaitu banyak siswa kelas 2 itu ada 40, sesuai dengan batang yang ada di diagram tadi. Kemudian banyak siswa kelas 1 adalah 50 orang. Serta kelas yang terbanyak siswanya adalah kelas 6, yaitu 80 orang. Sedangkan yang paling sedikit itu adalah kelas 2, yaitu 40 orang. Nah, apalagi yang dapat kamu baca dari diagram tersebut? Masih banyak ya. Nah, sahabat Rumah Belajar, setelah kita membaca, kita akan bersama-sama membuat diagram batang. Ingat kembali ya soal yang kita sajikan di konteks pertama, yaitu nilai ulangan 40 orang siswa. Ini dia tadi dalam bentuk tabelnya. Nah, kita akan buat dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama, membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Ini dia sumbu tegaknya dan sumbu mendatar. Nah, kemudian langkah kedua, pada sumbu tegak itu diletakkan skala yang untuk banyak siswa ya, karena tadi sampai 12 tertingginya, kita buat dari 3, 6, 9, 12. Sedangkan di sumbu mendatar itu untuk nilai siswa dari terkecil 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu memasukkan data sesuai dengan diagram batangnya ya. Persegi panjang ini tingginya itu untuk banyak siswa, sedangkan alasnya untuk nilai siswa. Nah, kalau nilai 5 itu banyaknya 4 siswa, berarti tinggi persegi panjangnya adalah 4. Begitu juga dengan 6. Ada 9, 7, ada 12,
Kemudian 8 ada 8 siswa, 9 ada 7 siswa. Oke, ini dia tadi diagram batang, maaf mungkin salah, ini diagram batang nilai ulangan siswa kelas 6 tadi. Baiklah sahabat rumah belajar, itu tadi video pembelajaran kita tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Semoga bermanfaat dan sahabat rumah belajar tetap belajar dan tetap sehat selalu. Sampai jumpa.